Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, setelah kita menunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, kita lanjutkan dengan menikmati keyakinan kita dengan mempelajarinya. Karena tidak bisa kita nikmati agama kita kecuali kita memahaminya. Islam ini agama saintifik yang tidak bisa dinikmati kecuali diilmui. Maka kewajiban belajar itu dalam Islam adalah kewajiban long life education. Dia kewajiban madal hayah, dia kewajiban sepanjang hidup. Kenapa belajar itu menjadi kewajiban sepanjang hidup kita? Karena seiring dengan ujian hidup yang selalu kita hadapi membutuhkan kita untuk piawai di dalam menghadapinya, maka di antara bekal kita untuk menghadapi ujian-ujian hidup kita adalah ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di awal bulan Zulqa'dah. Kita telah selesai di bulan Syawal dan telah melewati juga bulan Ramadan. Tetapi ada hal yang harus kita jaga. Karena tidak ada lagi yang paling kita banggakan apa yang kita miliki kecuali iman kita. Kita punya ilmu, kita punya harta, tapi tidak akan menyamai sayang dan cintanya kita kepada iman kita. Karena rezeki, kebahagiaan, dan pertolongan itu 3 hal yang sudah dijamin oleh Allah. Tetapi iman kita ini gak ada jaminannya. Gak ada jaminannya kita akan selamat setelah kehidupan ini. Siapa yang tahu? Kalau nanti dia meninggal dunia akan husnul khatimah. Siapa yang tahu kalau nanti dia di alam barzah akan selamat dari azab kubur? Siapa yang tahu kalau nanti dia di yaumul akhir akan selamat dari fitnah neraka? Tidak ada yang bisa memastikan itu. Karenanya bagaimana kita memfokuskan perhatian kita kepada kehidupan kita di yaumul akhir, itu bagian dari orientasi hidup kita yang selalu kita ulang-ulang dalam komitmen kita, yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kita baca berapa kali sehari? 17 kali. Hari pembalasan, hari pembalasan. Kenapa? Supaya kita ini tetap dalam satu tujuan untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Apa yang tersisa dari Ramadan kita? Kenapa kita tidak meramadankan kehidupan kita? Kenapa kita hanya meramadankan bulan Ramadan ya? Maka penting sekali kita menjaga spirit Ramadan, dan yang paling penting spirit Ramadan yang kita jaga itu adalah perubahan. Perubahan untuk lebih baik. Kita ini alhamdulillah sudah mencapai kedudukan makhluk yang terbaik di sisi Allah dengan didikan Ramadan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah mereka yang bertakwa. Tetapi bagaimana dengan kondisi kita saat ini? 1 bulan lebih sudah kita berpisah dengan bulan yang mendidik kita untuk menjadi yang terbaik. Yang perlu kita pertanyakan pada diri kita adalah, kok perubahan itu begitu cepatnya? Kok istiqomah itu begitu sulitnya? Ya, kenapa itu? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah An-Nahl ayat 92, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kamu seperti orang yang menguraikan benangnya yang sudah dipintalnya dengan kuat, sehingga ia menjadi cerai-berai kembali.
permisalan yang Allah berikan di dalam ayat ini cocok dengan kita saat ini. Sudah bagus anyaman kita, ya, tenunan kita di bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan libasut taqwa, mendapatkan pakaian ketakwaan. Tahu-tahu usai Ramadan diacak-acak lagi, dirobek lagi. Ya. Jadi Allah katakan, wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Maka jemaah melakukan Allah, para ulama mengatakan, janganlah kalian menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah kalian hamba yang Rabbani. Jadilah engkau hamba Allah yang Rabbani, dan janganlah engkau menjadi hamba Allah yang Ramadani. Apa maksudnya menjadi hamba Allah yang Ramadani? Yang hanya ibadah semangat ketika bulan Ramadan. Tapi usai Ramadan, balik lagi. Ya, balik lagi. Kira-kira apa yang menyebabkan kita ini sulit untuk istiqamah? Seusai Ramadan, kondisi kita sangat nyaman. Apalagi jarang yang silaturahim. Lucu saat ini ya, silaturahim itu minta maaf itu sudah cukup dengan taqabbalallahu minna wa minkum di grup WA. Dan itu sudah merasa yakin dimaafkan oleh sahabatnya. Akibatnya apa? Kue kering hari raya itu nggak ada yang makan kecuali kita lagi makan. Karena terlalu banyak makan kue kering Ramadan, hari raya, dalam kondisi nyaman, panggilan azan sudah tidak menggoda lagi. Terlalu kenyang. Anak-anak di pondok pada datang. Kalau anak-anak di pondok pada datang, maunya jalan-jalan. Istri juga masih ada 3 setel baju barunya belum kepake. Gitu. Nah, itu juga butuh jalan-jalan itu. Ya. Gak mungkin mau dipakai di rumah itu. Gak tahu kalau antum ya. Berapa kali Shopee datang ya. Kondisi sangat nyaman. Kemudian kenapa kita berubah semangat ibadah kita pasca Ramadan? Kelelahan fisik. Ya. Kelelahan fisik, apalagi kalau untuk mudik ya. Sudah mudik lagi ke kampung, di kampung jadi banyak acara gitu. Mobile kita itu, kegiatan fisik kita begitu banyak. Nah, dengan kelelahan fisik inilah yang kemudian mengganggu kontinunya kita di dalam istiqamah dalam ibadah. Begitu pula dengan kondisi kita yang sangat berat ya. Tidak sedikit di antara kita yang mendapatkan ujian-ujian dalam hidupnya pasca Ramadan. Ada yang nggak jadi nikah gitu ya. Ada juga yang terus diundang nikah gitu. Maksudnya diundang pernikahan gitu. Karena antum tahu kenapa kok banyak orang nikah bulan Syawal? Kenapa? Karena Rasulullah menikahi Aisyah itu di bulan Syawal. Jadi salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Syawal itu adalah pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Sehingga banyak orang yang kemudian ingin menikah juga di bulan Syawal. Sehingga seperti apa hasil puasa kita ini? Antum pilih yang mana itu? Ya, ada 2 itu, ada ulat, ada ular. Itu sama-sama puasa. Kalau ular itu puasa hanya untuk mempercantik dirinya. Tapi ketika dia sudah puasa ganti kulit, tetap ia namanya ular. Tapi ada namanya ulat yang awalnya menjijikkan, di tempat-tempat yang menjijikkan juga tempatnya. Tapi karena dia puasa, dia berubah menjadi kepompong, baru perubahan dikit aja udah berharga dia. Dia menjadi bahan sutra. Ia pun kemudian menjadi kupu-kupu. Yang awalnya hanya bisa merayap, ia pun bisa terbang. Yang awalnya menjijikkan, kemudian begitu menariknya dengan warna yang ia miliki. Dan kupu-kupu pun berubah menjadi lebih baik. Allahu a'lam ya, puasa kita ini puasa ular apa puasa ulat gitu. Ya, mudah-mudahan puasa ulat.
Kita nggak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Sebab dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram karangan Syekh Utsaimin, beliau mengatakan setiap waktu yang kau lewati di dunia ini namun tidak engkau gunakan untuk mengusahakan kebaikan, maka ia akan menjadi kesedihan bagimu pada hari kiamat. Begitu pula Rasulullah sabdakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu saran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Maka barang siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, maka dia orang yang rugi. Tapi barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka itulah orang yang celaka. Nah, akhi billah jazakumullah, kenapa kita ini begitu mudah berubah? Kenapa kita begitu sulit berubah untuk menjadi yang terbaik? Apa syaratnya untuk menjadi yang lebih baik? Berubah untuk lebih baik itu pertama, ya, harus ada kesadaran. Yang pertama, untuk lebih baik itu harus ada kesadaran. Yang kedua, harus ada kemauan. Yang ketiga, harus ada usaha. Yang keempat, harus ada panutan. Yang kelima, harus ada batasan waktu yang kita targetkan. Dan tentunya kebiasaan para sahabat adalah harus ada punishment yang kita berlakukan pada diri kita kalau kita tidak mencapai target-target yang kita sudah canangkan. Maka 6 hal inilah yang akan membuat kita bisa berubah. Akhi billah jazakumullah, kesalahan awal kita itu kurang ada kesadaran. Ya. Kita itu kurang sadar bahwa kita ini banyak kelemahan, banyak dosa. Makanya jangan pernah menghitung ibadahmu. Yang kamu harus ingat itu berapa banyak dosa-dosamu. Kesadaran itu ketika kita selalu ingat dosa kita. Kesadaran itu ketika kita selalu merasa diri kita ini banyak salah. Ketika kita merasa diri kita banyak kekurangan. Dan yang keempat adalah kita selalu ingat akan kematian yang akan menghentikan semua impian, harapan, ya, capaian. Maka kematian ini akan menghentikan segala-galanya. Dan kenapa Allah hidupkan kita sampai saat ini? Alasan Allah cuma 2. Karena Allah Maha tahu dosa kita masih terlalu banyak, supaya kita punya kesempatan untuk bertaubat. Dan Allah Maha tahu pula amal kita masih sedikit, supaya kita punya kesempatan untuk menambahnya. Kenapa? Karena amal itu belum tentu diterima oleh Allah. Sedangkan dosa-dosa kita sudah pasti dicatat. Nggak ada ceritanya orang berbuat salah, berbuat dosa. Oh, saya tadi itu nggak ikhlas Pak Ustadz ngejek dia. Nggak ada. Nggak ada syaratnya untuk dapat dosa itu. Dosa itu sudah pasti dicatat. Nggak butuh syarat. Ya. Kalau kebaikan kan untuk dapat pahala butuh syarat. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Yang pertama, syarat pertama itu. Pastikan kita lakukan dengan dasar keikhlasan. Yang kedua, pastikan juga mengikuti contoh yang telah disyariatkan. Kenapa kita sulit berubah? Kenapa kita berubah kembali menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Karena memang penyakit kita kambuh lagi. Apa penyakit kita itu? Terlalu sibuk mikirin hidup enak. Hingga kita lupa mikirin mati enak. Yang ada di dalam benak kita ini hanya merencanakan kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Tapi kita belum punya gambaran tentang kehidupan kita setelah di dunia ini. Apakah kita akan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah? Oleh karenanya, orang yang istiqamah, orang yang ingin berubah itu bukan semata-mata dia punya kesadaran kalau dirinya itu punya banyak dosa. Soalnya saya sering ketemu dengan seseorang, kalau ketemu kita itu hanya pengakuan. Ustaz, saya ini orang gak paham. Saya ini orang awam. Saya ini banyak dosa. Itu aja kalau ketemu kita. Banyak mengeluhnya. Tapi gak ada kemauannya untuk berubah. Gak ada kemauannya untuk berubah.
Kemudian yang kedua, sudah punya kemauan untuk berubah, tapi dia nggak punya usaha. Cari tahu jadwal Ustadz di mana. Setiap hari nanya jadwal, tapi nggak pernah datang. Ini orang punya kemauan tapi nggak punya usaha. Nah, orang ingin lebih baik itu diawali dengan kesadaran bahwa dia punya kekurangan. Yang kedua, kemauan kuat, dia ingin lebih baik. Yang ketiga, dia punya usaha untuk lebih baik. Nah, ada lagi yang sudah berhasil memperbaiki dirinya, tapi juga gagal lagi. Kenapa? Dia nggak punya panutan, nggak punya tokoh yang dia banggakan. Dia nggak mengidolakan Rasulullah. Akibatnya apa? Kalau dia mencapai capaian-capaian kebaikannya, dia bandingkan dirinya dengan orang lain. Aku aja baru hujrah kemarin, udah istiqamah ikut kajian. Kamu itu loh, dari dulu udah tamutan pondok. Nah, dia ini mengejek, merendahkan orang lain karena capaian yang dia dapatkan. Dia lupa kalau orang hijrah itu bukan membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi orang yang berubah itu adalah ketika ia bandingkan dirinya dengan masa lalunya, bukan dengan orang lain. Coba kita ingat masa lalu kita, bagaimana kita 10 tahun yang lalu, apakah masih istiqamah salat kita? Maka itu yang membuat kita bahagia. Kemudian, yang kelima, harus ada batas waktu yang kita tetapkan. Sampai kapan kita dalam proses untuk kesadaran, kemauan, usaha. Kemudian ada teladan yang kita harus teladani. Harus ada punishment, harus ada hukuman kepada diri kita jika kita melakukan kesalahan-kesalahan. Jangan banyak berdamai dengan kesalahan diri kita. Karena itu yang akan membuat kita kehilangan furqan, kehilangan pembeda. Kita nggak tahu lagi teman buruk, teman baik, kita nggak bisa. Karena dosa kita yang menyelimuti hati kita, sehingga mata hati kita itu tidak mampu melihat dengan baik. Maka akhirnya harus ada kesadaran tadi. Berikutnya adalah bagaimana kita meneruskan kemauan itu menjadi sebuah usaha. Ada 3 penting yang mesti kita lakukan untuk memperbaiki diri. Ada kebaikan yang ditambah atau di top up. Ada kebaikan yang harus di-repair, diperbaiki. Dan ada keburukan yang harus dibuang. Jadi 3 ini yang menjadi ikhtiar kita untuk lebih baik. Apa kira-kira yang mesti kita tingkatkan ini? Pahala kita. Apalagi kesabaran kita, ketakwaan kita, semangat usaha kita, kasih sayang kita, kerja kolektif kita, ya, amal jariah, atau kerja kita yang menunjukkan kesolehan kita secara sosial. Ya, kerja sosial itu amal jariah. Ada yang kita mesti perbaiki, kehusukan sholat kita. Ada yang mesti kita perbaiki, keikhlasan niat kita. Ada yang mesti kita perbaiki, ya, bagaimana iman kita tetap stabil. Ada yang mesti kita perbaiki, apa itu? Lisan kita. Ada juga keburukan yang mesti kita buang. Benci, dengki, riya, sombong, bangga diri. Ya, ini menjadi agenda-agenda yang harus kita perhatikan. Bahkan ia membuat sebuah tabel, ya, terkait waktu, bagaimana waktu yang sudah kita lewati. Oh, itu bahan evaluasi kita. Itu dalam fungsi manajemen. Dalam fungsi amal, masa lalu kita itu adalah pelajaran. Ia data, ia informasi, ia evaluasi, dan pelaporan. Jadi, apa yang sudah kita lewati, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, hendaklah kalian melihat masa lalu kalian untuk merencanakan lebih baik masa depan kalian. Jadi kenapa kita harus melihat ke belakang? Supaya kita nggak ketabrak, ya. Jadi spion itu nggak boleh terus juga kita lihat spion. Sesekali kita lihat spion. Nggak boleh kita lihat ke bawah. Bahkan di dalam
surah Al-Fussilat ya ayat 30 Allah berfirman, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan takut melihat masa depan dan jangan sedih melihat masa lalu. Ya, ada fungsi amal sebagai pelajaran. Nah, kemudian masa lalu itu tulis apa yang telah dikerjakan sebagai bahan administrasi data. Nah, mudah-mudahan hasilnya baik. Jadi masa lalu itu baik apabila kita evaluasi. Masa lalu itu baik apabila menjadi pelajaran bagi kita, apabila tersimpan menjadi bahan evaluasi, dan apabila tercatat. Ya, Masya Allah ya. Coba angkat tangan yang masih punya agenda di sini. Ada yang masih punya agenda? Alhamdulillah agenda saya itu sejak tahun 90 masih ada. Jadi kalau saya buka itu lucu-lucu isinya ya. Dulu kita dikit-dikit agenda gitu. Jadi saya orang paling rajin juga komunikasi dengan diary itu. Jadi tapi ada yang harus di-skip kalau dibuka-buka itu ya. Jadi ada berapa agenda antum semua? Udah banyak halaman-halaman dirobek itu ya. Karena itu virus. Kemudian masa sekarang ini untuk apa? Dalam musim manajemen kita wajib bekerja. Ya, bekerja dengan baik, ambil pelajaran masa lalu dan tidak mengulang kegagalan masa lalu. Kerjakan apa yang telah ditulis. Kita ini sudah menulis apa yang sudah kita kerjakan? Apakah kita sudah juga menulis apa yang akan kita kerjakan? Ya. Jadi ini bagian dari manajemen surah Al-Hasyr ayat 18. Ini tafsir surah Al-Hasyr ayat 18. Ya, kalau antum pernah belajar manajemen Islam, maka ini inti dari manajemen Islam itu. Oke. Kemudian akhirnya jazakumullah, masa yang datang ini apa? Masa yang datang itu kalau dalam fungsi manajemen, ia bagian perencanaan kita dan harus diprediksi. Jangan cuma bisa berencana, tapi harus bisa mampu memprediksi. Fungsi amal terkait masa datang itu adalah cita-cita, dia harapan, dia perencanaan. Umat Islam ini kadang-kadang tidak maksimal hasilnya karena gagal dalam perencanaan. Jika engkau gagal dalam perencanaan, maka engkau merencanakan kegagalan. Ya. Kemudian tulis yang akan dikerjakan supaya kita harus lebih baik. Nah, akhirnya jazakumullah, bagaimana dengan spirit Ramadan kita yang sudah mulai memudar? Kayaknya kita kembali akan menguatkan motivasi. Ada 4 motivasi ibadah kita. Yang pertama apa? Ibadah itu kewajiban. Yang kedua, ibadah itu, kenapa antum butuh ibadah? Karena batas kerja kita itu kemampuan kita ada. Yang kedua, ada 2 yang masalah antum ini. Yang pertama, keinginan antum banyak. Ini kan banyak keinginan yang terselubung ini di hati masing-masing gitu ya. Gak ada yang tahu kecuali antum sendiri. Ada 2 yang kita butuhkan. Masalah kita selesai, keinginan kita tercapai. Ya, masalah kita selesai, keinginan kita tercapai. Ibadahku harapanku, karena ibadah itu doa. Ibadahku bukti cintaku. Ibadah itu merupakan bukti ketaatan. Maka kalau Anda cinta kepada Allah, tidak ada lagi buktinya yang paling konkret kecuali Anda mentaati Allah. Nah, Rasulullah itu teladan yang terbaik bagi kita. Bagaimana kita ini dalam berubah lebih baik. Nabi itu senantiasa mengupgrade dirinya, bahkan Nabi senantiasa istighfar 7-100 kali sehari. Rasulullah saja yang diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, masih istighfar sebanyak berapa? Antum berapa kali istighfar? Enggak. Kalau Car Free Day itu antum itu istighfar terus, tapi dilihat terus. Ya kan? Jadi bapak-bapak itu istighfarnya itu enggak pernah berhenti. Tapi matanya juga enggak pernah. Kalau ibu-ibu diakui jempol istighfarnya. Kencang sekali. Astagfirullah. Tapi bukan karena dia salah. Karena melihat kesalahan orang lain. Coba lihat ibu-ibu kalau istighfar. Kalau dia lihat kesalahan suaminya, astagfirullah mas.
Karena dia lihat kesalahan kita, dia istighfar. Kalau lihat anaknya berbuat salah, istighfar. Astagfirullah nak. Tapi kalau dia salah, wallahu a'lam. Dia belum tentu istighfar. Ada ibu ya? Halo? Enggak ada. Ada. Ya bapak-bapak sama kok ya. Kalau istighfarnya bapak-bapak itu lancar, tapi enggak berkedip. Jadi sama-sama dua-duanya istighfar yang harus diistighfari lagi. Jadi dua-duanya istighfar yang harus diistighfari lagi. Kemudian bagaimana kita sinergi? Ini penting ya, pasca Ramadan ini. Tidak ada lagi nih itikaf gitu ya. Jadi yang kita kuatkan adalah saling ngajak kepada kebaikan gitu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Semangat kita untuk saling menguatkan kebaikan kita ini penting. Ya, jangan sampai kita bahagia saat orang lain tidak bahagia dan kita tidak bahagia saat lihat orang lain bahagia. Alhamdulillah saling nasihat menasihati ini bagian penting untuk menjaga spirit Ramadan kita. Dan apa kiat-kiatnya, tipsnya untuk istiqamah pasca Ramadan? Yakin bahwa tujuan hidup kita semata-mata untuk ibadah. Paham bahwa kita butuh ibadah. Ikhlas ibadah karena Allah. Karena ikhlas itu kekuatan. Ikhlas itu defense. Ya, dia yang akan membuat kita bertahan. Memiliki bekal ilmu. Jangan kendor untuk belajar. Memiliki lingkungan yang tepat. Circle yang baik. Karena virus yang paling cepat menular itu lewat pertemanan. Maka Nabi katakan, la tas'al anil mar'i, jangan kau tanya tentang seseorang, tapi cukup kamu lihat temannya. Kemudian istiqomahlah untuk berdoa, moga Allah istiqomahkan kita. Dan yang tujuh adalah istimrorlah, ya, kontinulah berbuat baik meskipun sedikit. Ya, kontinulah berbuat baik meskipun sedikit. Alhamdulillah, ini yang bisa kita aturkan bagaimana kita istiqomah. Istiqomah itu ada 6 tahapannya. Ya, pertama, fokus pada nikmat Allah, jangan fokus pada ujian Allah. Kita ini nggak semangat ini karena terlalu fokus pada masalah hidup kita. Tapi nggak fokus pada nikmat Allah dalam hidup kita. Kira-kira lebih banyak nikmat Allah atau lebih banyak masalah kita? Nikmat Allah. Istri antum itu banyak baiknya apa banyak buruknya? Hah? Yang antum ingat? Takut ya. Kalau antum ingin tahu gimana cara menyikapi keburukan istri, buka surah An-Nisa ayat 18. Kata Allah di situ, kalau kamu temukan keburukan istrimu, maka yakinlah di balik satu keburukannya ada 1000 kebaikannya. Karena antum nggak pernah mampu menyamai istri sampai kapanpun. Kita memang hamil, tapi nggak lahir-lahir. Ya, jangan disinggung mas. Kita sama gitu ya. Kita hamil tapi nggak lahir-lahir gitu ya. Nah, istri itu adik saya 2 minggu yang lalu meninggal dunia. Adik saya yang ke-12. Usia 30 tahun. Hanya karena melahirkan 2 anaknya. Anaknya selamat, kembar, ibunya yang meninggal. Jadi saya lihat perjuangan, saya semakin takjub kepada perempuan gitu ya. Karena mereka tidak pernah tergantikan. Makanya ibu itu bisa menggantikan siapapun, tapi dia tidak bisa digantikan oleh siapapun. Halo? Ibu itu bisa menggantikan siapapun, tapi dia tidak bisa digantikan oleh siapapun. Saya 13 tahun tinggal di pesantren ajar anak-anak. Anak yang paling dablek itu adalah anak yang ditinggal ibunya. Kalau dia tinggal bapaknya, makin rajin itu. Bahkan lebih ranking. Tapi kalau ada anak ranking yang ditinggal mati ibunya, otomatis dia turun prestasinya dan jadi anak-anak. Ya mungkin kesalahan bapaknya nggak cepat nikah juga itu ya. Jadi kalau ada yang meninggal istrinya, suruh cepat-cepat nikah. Karena tidak boleh ada kekosongan itu dari didikan seorang ibu. Tapi kalau ingin mau nikah,
Kalau kita sudah duda, ya, tanya dulu anak kita. Jangan cuma kita yang mau sama dia, anak kita juga mau sama jadi manggilin ibu dia. Alhamdulillah, semangat belajar, perbanyak teman baik, banyak istighfar, ingat ajal, berdoa selalu istiqomah. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Apa yang sulit di kiat istiqomah itu? Antum pilih mana? Sabar karena sakit atau syukur karena sehat? Itu nggak mungkin selamanya itu antum nggak sakit. Berarti selama ini antum sering sakit itu. Kalau antum milih syukur dengan sehat, berarti antum sering sakit. Ya. Karena itu pilihan antum. Ya. Hah? Ibnu Qayyim ditanya begitu. Ya Ibnu Qayyim, mana lebih baik? Orang yang sabar ketika sakit atau orang yang bersyukur ketika sehat? Kata Ibnu Qayyim, yang terbaik itu yang sakitnya menambah takwanya, yang sehatnya menambah takwanya. Itu yang terbaik. Kalau ketakwaan kita bertambah karena kita sehat, alhamdulillah itu terbaik. Kalau bertambah ketakwaan kita karena sakit, nah itu yang terbaik. Nah kita ini sehat, apakah makin tambah bertakwa kita? Jadi itu masalahnya. Alhamdulillah, kayaknya kebiasaan antum semua ini. Nomor satu itu aja yang susah itu. Iya kan? Yang susah itu nomor satu. Makanya dia di nomor satu, kan dia paling susah. Jadi orang itu bilang syukur itu mudah. Kata siapa? Kita ini suka syukuran, bukan suka bersyukur. Apa bedanya syukuran sama bersyukur? Kalau syukuran itu bersyukur karena bahagia. Tapi kalau bersyukur untuk bahagia. Nah, antum ini bersyukur karena bahagia apa untuk bahagia? Hah? Karena apa untuk? Oh, karena bahagia. Itu bukan bersyukur, itu syukuran. Ya. Orang syukuran itu belum tentu bahagia. Ya, orang syukuran itu belum tentu bahagia. Banyak orang syukuran anaknya menikah di Aston, ya, habis 300 juta. Dibuka petinya, cuma isi 30 juta. Utang jadinya. Tidak ada bahagianya gitu. Jadi orang syukurannya belum tentu bahagia. Antum syukuran banyak tetangga yang terganggu, macet, ya parkir, semua. Tapi kalau antum bersyukur, insya Allah antum bahagia. Jadi kita ini nunggu bahagia dulu baru, salah lagi. Nunggu bahagia dulu baru syukuran. Gak ada itu orang nunggu bahagia bersyukur. Catat ya, tidak ada orang nunggu bahagia bersyukur, itu tidak ada. Nunggu bahagia itu namanya syukuran, bukan bersyukur. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, adanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.